Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini dalam keadaan yang mulia dengan bacaan yang mulia, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kemuliaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Allah berikan kemuliaan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keturunan kita, teman-teman kita seluruhnya, dan Allah juga berikan kemuliaan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam hari ini, tapi kita hadirkan mereka semuanya agar Allah memberikan pahala kepada mereka sebagaimana Allah memudahkan pahala untuk kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya malam Jumat ini dan kajian yang bacaan surat Yasin, Al-Quran dan juga zikir-zikir ini memberikan obat bagi penyakit kita seluruhnya insyaallah, penyakit batin dan penyakit zahir, dan juga memudahkan segala urusan dunia kita dan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memiliki banyak keturunan insyaallah yang saleh dan salehah, dan memudahkan mendapatkan jodoh yang jomblo, jodoh yang salehah insyaallah, dan juga Majma' Fatimah dapat jodoh yang soleh-soleh insyaallah, ya rabbal alamin. Saya doakan yang jomblo, yang amin semuanya. Membantu toh, membantu. Ya enggak, membantu teman yang jomblo-jomblo tujuannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita janjikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kita masih membahas tentang kemuliaan bulan Rajab. Sedikit pengenalan dengan bulan Rajab, sejak kapan bulan Rajab dimuliakan. Maka kita sudah bahas bahwasanya ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Artinya 12 bulan itu 1 tahun, di dalamnya ada 12 bulan, dan itu Allah yang menentukan. Artinya 12 bulan memang datangnya dari Allah, artinya sifatnya tidak berubah. Kemudian Allah menjelaskan juga di dalam Al-Qur'an dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, 4 bulan yang lebih dimuliakan, 4 bulan yang lebih diutamakan. Yang mengutamakan, yang memuliakan, yang mengistimewakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keistimewaan tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan daripada maksud ayat Al-Qur'an, sesungguhnya hitungan bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, dan di antara itu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut 4 bulan mulia. Apa maksud mulia? Apa maksud diistimewakan? Ibnu Abbas menyampaikan berbuat dosa di bulan tersebut maka dosanya berlipat ganda, dan berbuat baik di bulan tersebut maka pahalanya pun berlipat ganda. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum saya jelaskan ringkasan-ringkasan, dan kita insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas secara selesai amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama, para guru-guru kita, tentu dengan dalil-dalil yang sangat kuat tanpa harus kita jelaskan dalil. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan ajukan pertanyaan, kita akan siapkan. Karena amalan yang akan kita kerjakan untuk malam-malam bulan Rajab atau pertama bulan Rajab ini amalan yang semuanya sifatnya umum, dikerjakan kapanpun dapat pahala. Apalagi kalau dikerjakannya di bulan Rajab sebagai persiapan diri kita untuk banyak isinya diri kita dari zikir, dari taubat, dari memaafkan, agar kita masuk ke bulan Sya'ban dengan keadaan yang lebih baik dan betul-betul masuk ke dalam bulan baik. Kita sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk bulan suci Ramadan persiapannya 2 bulan. Karena itulah Allah muliakan bulan Rajab, dan itulah salah satu hikmah kenapa bulan Rajab adanya 2 bulan sebelum bulan Ramadan, agar mengajarkan kepada kita persiapan, bro, mau masuk bulan Ramadan persiapannya 2 bulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Fadilatu syahr Rajab, kemuliaan bulan Rajab. Kita sudah bahas tentang nama-nama yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari para ulama memberikan nama kepada bulan Rajab itu sendiri. Yang pertama namanya adalah Rajab. Nama bulan tersebut Rajab. Kenapa dinamakan bulan Rajab? Li'annahu yurajab atau yu'azzam, karena bulan tersebut memang dimuliakan. Bukan dari zaman Nabi aja, dari zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah itu kapan? Dari zaman para nabi sudah memuliakan bulan Rajab. Kenapa dimuliakan? Karena yang menyebut bulan Rajab bulan mulia adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan, 4 bulan mulia. Salah satunya bulan Rajab. Wajar dimuliakan dari zaman Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan sudah dimuliakan. Paham? Jadi memuliakan bulan Rajab bukan baru ini saja. Memuliakan bulan Rajab sudah ada dari zaman jahiliyah dan sebelum Nabi Adam diciptakan, karena Allah yang mengajarkan kepada kita. Fahamnya baru sekarang. Dari mana? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengajarkan. Ternyata maksud daripada ayat mulia orang yang berbuat kebaikan dan dosanya pun berlipat bagi orang yang mengerjakan keburukan. Itu yang pertama namanya bulan Rajab. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, nah ini baru jelas ya. Yang kedua namanya Al-Asam. Apa asam? Ya, tidak terdengar. Artinya di bulan tersebut dari zaman dulu tidak terdengar peperangan, tidak terdengar bertengkar, tidak terdengar gosip sana sini atau perang cuit apa sih? Itulah pokoknya perang media. Nggak ada tuh. Senyap, nggak ada perang sama sekali, nggak ada musuhan sama sekali. Yang terdengar cuman kebaikan-kebaikan aja di bulan Rajab. Oleh karena itu dinamakan bulan Al-Asam namanya. Ya. Kemudian bulan Al-Asab. Apa itu Asab? Dicurahkan atau dituangkan. Kenapa dikatakan bulan itu Al-Asab? Karena bulan tersebut rahmat Allah begitu banyak dituangkan kepada umat manusia. Maka kita harus persiapan agar kita mendapatkan bagian daripada rahmat tersebut. Jangan sampai kita nggak dapat bagiannya. Istilahnya atau para ulama memberikan istilah, pas lagi hujan deras kita ikut mandi hujan. Tapi nggak basah, yang lain basah kita nggak basah, itu namanya orang rugi, kesian. Udah tahu hujannya deras, kita ikut-ikutan mandi tapi nggak ikut basah. Maka bulan Rajab kita kalau bisa basahin benar-benar diri kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga Ar-Rajab, bulan melempar, di mana di bulan tersebut setan dapat lemparan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, dan kita orang-orang beriman harus juga melempar setan dengan apa? Dengan amalan yang akan diajarkan nanti. Kemudian juga dikatakan Al-Haram, dikatakan mulia. Memang bulan tersebut mulia dari tujuannya apa? Karena memang orang-orang memuliakan, dan tujuannya agar kita juga memuliakan, agar kita bisa menjadi mulia. Karena bulan mulia, tidak dimuliakan orang-orang yang mulia kecuali memuliakan bulan yang mulia. Tidak menjadi apa, dan sebaliknya orang bisa menjadi hina ketika di bulan mulia dia tidak mendapatkan kemuliaan. Contohnya orang di sini, contoh nih ya, misalnya siapalah gitu, salah satu dari sini nih yang insya Allah kedepannya mudah-mudahan punya rezeki yang banyak halal gitu. Pokoknya ada 300 kontainer isinya uang dia semua, asli, bukan palsu. Contoh aja diaminin kalau urusan uang. Masya Allah nih, ente nih ahli surga begitu emang. Contoh, tiba-tiba semua yang datang majelis pokoknya malam ini dikasih 1 ember pokoknya, atau 5 ikat yang ikatannya warna merah. Ente tahu nggak 1 ikat itu berapa tuh jumlahnya tuh? Hah? 10 apa 100? Ketahuan nggak pernah ngitung duit ente. Pokoknya gepokan yang besar.
Itu satu orang yang hadir pengajian dikasih 10 ikat. Yang hadir semuanya dapat 10 ikat. Begitu keluar dari majelis saling cerita, "Woi, kita dapat. Oh, ini untuk panaik cukup sudah. Ini untuk ini. Lagi senang-senangnya semua mendapatkan uang, satu orang nggak dapat. Dibilang, kenapa ente nggak dapat? Waktu dibagi ente nggak terima? Enggak, saya nggak mau. Waktu dikasih semua deh, ente nggak mau? Enggak, saya nggak dapat. Kenapa? Kasihan ini orang. Semua orang mendapatkan bagian, cuman satu orang nggak dapat bagian. Nah, ini bulan mirip-mirip contohnya seperti itu. Jangan sampai kita yang bagian orang yang nggak kedapatan apa-apa. Bagaimana caranya biar kita kedapatan? Bagaimana caranya biar kita tidak diharamkan untuk mendapatkan kemuliaan? Kiat-kiatnya nanti kita akan bahas. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian juga dikatakan al-mu'alla. Mu'alla itu yang tinggi. Kenapa? Karena orang-orang dari zaman jahiliyah, dari zaman sebelumnya, dan dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang, itu memang meninggikan bulan Rajab, karena memang bulan Rajab bulan yang tinggi, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya nggak bahas kemarin ya, nggak ada ya, karena sebetulnya ada 18 nama. Tabyinul Ajab, dalam kitab Tabyinul Ajab, itu kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu menyebutkan ada 18 nama untuk bulan Rajab. Kemudian al-muqim. Muqim itu artinya yang tinggal, yang tetap. Kenapa dikatakan muqim? Karena kemuliaan bulan Rajab tidak akan pernah berubah walaupun seluruh manusia merubahnya. Kita ganti aja, jangan bulan Rajab, bulan haramnya. Kan bulan haram ada 4, bulan Rajab kita ganti jadi bulan Rabiul Tsani misalnya, atau kita ganti dari Rabiul Awal. Nggak bisa tetap. Walaupun kita berusaha untuk mengganti kemuliaan bulan Rajab, tetap kemuliaannya akan tetap ada dan sifatnya kekal, karena Allah yang memuliakan bulan Rajab. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari situ, kalau ini bulan yang mulia, kemuliaannya pasti ada dong. Dari mana tuntunannya? Dari mana ajarannya? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, ini hadis dhaif. Ingat ya, hadis ini dhaif. Setelah kajian ini, pertemuan ke depan insyaallah panjang umur sehat walafiat, kita jelaskan perbedaan antara para ulama dan kenapa berbeda dan tujuannya apa. Jadi yang pertama, ini hadisnya dhaif. Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulannya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada maksud hadis ini banyak penjelasan, walaupun hadisnya lemah, tapi ulama berbicara panjang tentang makna atau hikmah di balik hadis ini. Beberapa hikmah yang akan kita jelaskan insyaallah. Rajab adalah bulannya Allah, bulan waktunya kita menghadap kepada Allah, bulan waktunya kita berserah pasrah kepada Allah, bulan di mana waktunya kita bertaubat dan menyesal dengan apa yang telah kita lakukan di masa lalu, dengan banyaknya dosa yang tidak akan pernah kita bisa hitungnya. Karena itu bulannya Allah, waktunya door prize, waktunya diskon besar-besaran dari Allah. Itu waktunya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika manusia dekat kepada Allah, yang senang juga Nabi Muhammad. Karena itu bulannya Nabi Muhammad. Dan juga ulama menyampaikan, bulan Sya'ban, bulan di mana turun ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah banyak beristighfar, banyak bertaubat, di bulan Sya'ban dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulannya umatku. Maksudnya apa? Di waktu Rajab istighfar, di waktu Sya'ban bersalawat, di waktu Ramadan untung Al-Quran bagian kita. Yang seperti dikatakan oleh para ulama, bulan Rajab ini, yang bukan malam ini, besok malam. Sekarang masih tanggal 30 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, tanggal 30. Kalau kita yang lihat kalender bukan tanggal 30, besok tanggal 30. Tapi kalau tanggalan Islam,
mulai masuk terbenamnya matahari sudah berganti tanggal. Artinya besok setelah datangnya waktu maghrib, saat itulah tanggal 1 Rajab, dan malam itu malam 1 Rajab. Kemudian ulama mengatakan Rajab itu waktunya kita taruh bibit. Bulan Sya'ban waktunya kita memberikan pupuk dan menyiraminya. Bulan Ramadan waktunya panen. Kalau orang tidak bersungguh-sungguh di bulan Rajab, artinya dia tidak naruh bibit, dia tidak menaruh pupuk dan merawatnya, dan dia tidak akan mendapatkan hasil di bulan Ramadan. Dan ini kalimat hikmahnya luar biasa. Betapa penting persiapan untuk masuk bulan suci Ramadan, sampai diajarkan dari Rajab siap-siapnya. Dari Rajab tanamkan niatnya. Dari Rajab bikin program. Saya mau program ngaji, mau program ini, program ini, program ini. Jangan dipikirkan sebelum Ramadan program untuk balik kampung. Enggak, ntar dulu itu. Itu belakangan. Walaupun kadang saya juga mikirnya duluan. Itu belakangan, tapi program dulu. Wah, program masuk Ramadan. Pertama harus istighfar, harus taubat, harus nyesal. Makanya dianjurkan banyak malu mengucapkan astagfirullah di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban itu waktunya kita pupuk. Di bulan Ramadan waktunya kita panen. Nah, kalau orang yang nggak nanem, nggak jaga pupuk, terus Ramadan tiba-tiba mau panen, nggak bisa. Walaupun kelihatannya dia panen. Makanya ulama mengatakan, makanya wajar kan kalau datangnya bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan Masya Allah. Terkadang setiap tempat buat acara istiqbal atau menyambut bulan suci Ramadan, buat acara, buat berzanji, buat sholawat, macam-macam niatnya. Kasih makanan, bikin makanan, macam-macam. Nah, kemudian begitu masuk bulan Ramadan, pakai baju paling bagus, nggak pakai kaos. Sholat isyanya tuh nggak pakai kaos, tapi pakai baju, pakai minyak wangi, mandi sebelum ke masjid. Ya salam, cakep pokoknya. Sikat gigi tuh, Masya Allah. Pakai pakaian yang bagus. Malam pertama sholat taraweh, sholat isya jamaah rapi, sholat taraweh, dengerin ceramah khusyuk, enak, Masya Allah. Wih, asik. Hari kedua masih aman. Hari ketiga malas mandi, tapi masih pergi. Ya. Hari keempat sudah lain lagi. Hari kelima Masya Allah. Hari keenam Masya Allah. Hari ketujuh main PUBG. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi nggak di sini, di sana. Kalau ini sih kelihatan. Ente dari sebelum Ramadan udah siap-siap dari sekarang kelihatan ya, Masya Allah. Makanya pas Ramadan dari malam pertama sampai malam Idul Fitri ente hidupin malamnya insya Allah untuk ibadah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alaminnya. Kurang semangat tapi nggak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu yang dia nggak siap-siap dari bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk buat program sampai bulan Ramadan. Itu begitu biasanya. 10 hari pertama gas kencang, 10 hari kedua mesin jebol, 10 hari ketiga jadi rongsokan, nggak jadi apa-apa. Di akhir-akhir bulan Ramadan malah di situ untung yang besar, diskon besar dari Allah, dia nggak dapat apa-apa, dan ini hidup yang sangat menyesal. Kenapa? Terkadang salah menyambut bulan Rajabnya, atau tidak paham bagaimana yang harus saya lakukan di bulan Rajab. Paham? Maka kita siap untuk nanam bibit bulan ini ya. Ditanam, pilih tanaman yang banyak. Nanam ini, habis nanam, jaga, dikasih pupuk nanti di bulan Sya'ban. Jangan dikasih tinggal ya. Jangan tanam ditinggal. Kalau tanam ditinggal nanti pohonannya nggak tumbuh, layu, paham? Atau kalau ente tanam bibit, tanaman nanti ente tinggal, nanti tanahnya diserobot sama orang, dibilang ini tanah saya. Ya, dijaga betul-betul. Paham? Ini fadilah daripada satu hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Tabrani dan juga Imam Ahmad ini meriwayatkan, Rasulullah ketika masuk malam pertama bulan Rajab mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, dan berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Butuh yang sampai benar-benar ke tujuan bulan suci Ramadan, butuh berkah yang hebat di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampai Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita minta keberkahan sama Allah agar kita mendapat berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena yang seperti dibilang tadi, kalau tanaman bibit kita taruh di tanah tapi nggak berkah, tumbuh tapi nggak ada hasil.
Kalau di bulan Sya'ban kita nggak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dikasih pupuk, disiram tapi nggak ada hasil. Dan kalau nggak ada hasil di bulan Rajab sama bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan kita betul-betul rugi. Ini doanya Nabi Muhammad. Gak mungkin doa Nabi Muhammad seperti ini. Imam Tabrani, Imam Ahmad, dan banyak riwayat yang maksudnya doa Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, tapi dengan bahasa yang berbeda ada. Ini hadis juga hukumnya dhaif, lemah. Paham? Tapi lemah, banyak riwayatnya. Maka lemah bertambah bergabung dengan lemah, lemah bergabung jadi kuat. Kemudian juga ini yang diucapkan sama Ibnu Abbas, ikhtassallahu arba'ata asyhur, Allah memberikan kekhususan 4 bulan tersebut, ja'alahunna haraman, dijadikan 4 bulan ini bulan yang mulia, wa 'azzama hurumatihinna, dan dimuliakan betul-betul kemuliaannya di dalam 4 bulan tersebut, faja'ala adz-dzanbu fihinna a'zam, maka Allah jadikan dosa di bulan itu besarnya berlipat ganda, dan pahala di bulan tersebut berlipat ganda. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, khamsul layalin la turad fihinna da'wah, ada 5 malam tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan malam Jumat, dan juga malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini setiap malam kita dikasih doa mustajab. Yang mengucapkan bukan saya, tapi manusia akan menyambut kita nanti di surga. Rasulullah SAW. Itu Nabi Muhammad ngomong, bro, malam ini doa mustajab. Ente doa gak kira-kira malam ini? Sayangnya Nabi Muhammad sama kita, per tahun dikasih waktu-waktu istimewa untuk kita doa. Malam pertama bulan Rajab, takut dia ketinggalan. Misalnya kita lupa malam pertama bulan Rajab, kita nggak dapat doa, nggak dapat apa-apa. Masih dikasih malam nisfu Sya'ban, ketinggalan juga. Malam Idul Fitri, ketinggalan juga. Malam Idul Adha, ketinggalan juga. Setiap malam Jumat itu doa mustajab. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga setelah kita membahas kemuliaannya, agar, kenapa tujuannya membahas kemuliaan dulu? Agar kita tidak salah faham. Karena beberapa orang ini menganggap memuliakan bulan Rajab, tapi kalau memuliakannya berlebihan, ini sama seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah di Mekah dulu juga memuliakan bulan Rajab. Mereka mengagungkan bulan Rajab. Maka sebagian saudara kita berpikir kalau kita memuliakan bulan Rajab, kita ikut-ikutan budayanya orang jahiliyah, dan itu hukumnya salah dan berdosa. Tapi di sini kita jelaskan kemuliaan dulu. Kita mengetahui kemuliaan bulan Rajab agar kita memuliakan bulan Rajab dengan ibadah, bukan karena orang jahiliyah, tapi karena ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau seandainya berjalan pakai tongkat, ngikutin orang jahiliyah, dulu orang jahiliyah orang tua pakai tongkat, maka pakai tongkat kita kalau jalan pun bisa jadi dosa. Kenapa? Ikut-ikutan orang jahiliyah. Tapi Rasulullah ternyata pakai tongkat juga, dan disunahkan seorang pakai tongkat di umur 40 tahun. Bukan masih muda pakai tongkat, enggak, sunnahnya 40 tahun baru pakai tongkat. Kalau mau pakai sebelum 40 tahun boleh, silakan kalau mau ngikutin sunnah. Maka tongkat itu tahu, Nabi Muhammad pakai tongkat, kita pakai tongkat. Kemudian setelah kita pakai tongkat, kita ikutin Nabi Muhammad. Tapi orang jahiliyah atau orang Yahudi juga pakai tongkat. Boleh nggak pakai tongkat ngikutin Nabi Muhammad walaupun dipakai juga sama orang-orang Yahudi Nasrani? Pahalanya dapat tidak? Pahala sunnah tentu sangat besar pahalanya bagi kita. Seperti itu gambarannya. Kenapa kita jelaskan kemuliaannya dulu? Paham? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian ketika ini bulan yang mulia, tentu ada kiat-kiat khusus. Amalan apa sih yang dianjurkan? Ibnu Abbas menyampaikan amalan soleh, al-amalus soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu banyak. Paling tinggi dan paling rendah perbuatan baik adalah tarkul maksiyah, tinggalin maksiat. Maksiat apa aja? Banyak.
apalagi di tengah-tengah kita, bukan di sini maksudnya, di luar. Kalau kita keluar rumah itu maksiat banyak banget, walaupun yang maksiat orang Ustadz, tapi kita juga bisa kebawa sama maksiatnya. Apa? Biasa lah, segini-segini nih. Yang maksiat dia Ustadz, iya, yang maksiat dia. Tapi ente lihat nggak? Ya begitulah. Itu juga ya, pokoknya maksiat itu banyak. Tinggalkan, kasih tinggal, betul-betul kasih tinggal. Kalau kita bisa tinggalkan maksiat di bulan ini sampai wafat menjemput kita, kita betul-betul orang yang benci sama maksiat, insya Allah. Maka amal soleh, perbuatan amal soleh biar gampang kita fahamnya, nanti antum bisa foto dan juga bisa kita minta terjemahnya atau catat. Maka yang pertama, kalau amalan itu ada amalan yang berkaitan dengan hati, ada amalan yang berkaitan dengan lisan, ada amalan yang berkaitan dengan badan atau perbuatan. Maka perbuatan yang pertama adalah al-qalbiyah, amalan hati. Apa itu amalan hati? Niat, bro. Yang pertama, sebelum masuk bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak niat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengajarkan tentang perkara niat itu begitu penting. Bahkan Allah melihat perkara niat jauh lebih besar daripada amalan zahir kita. Bahkan amalan zahir itu tidak lagi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya jelek atau niatnya buruk. Ente bangun masjid 1000 lantai, keren nggak? Tapi ternyata niatnya nggak keren. Niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk kita misalnya. Begitu di akhirat kita tunggu-tunggu, saya mau pahala 1000 lantai ini mana? Ternyata nggak dikasih sama Allah, gagal, hangus, hancur, bahkan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini sangat penting. Programkan niat. Apa niat kita masuk bulan Rajab? Ya Allah, saya pengen niat ibadah benar-benar sudah. Saya pengen niat tinggalkan maksiat sudah. Niat yang banyak karena Allah lebih melihat apa yang dalam hati, dan niat yang baik hasilnya perbuatan yang baik. Kalau niat yang baik, insya Allah perbuatannya baik. Sesekali masuk lubang, kesandung, wajar, karena jalan untuk menuju ke hadapan Allah itu bukan aspal rata yang bagus, bro. Jalannya masih timbunan, belum dipadetin. Jadi agak begitu-begitu. Wajar kita jatuh, naik, jatuh, diri lagi, jatuh, diri lagi. Karena dalam niat yang baik pasti diberikan rintangan juga yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat, dan ternyata semua amalan yang akan kita bahas dari ucapan dan juga perbuatan ini dengan niatnya. Man fataha baban min abwabin niyah, barang siapa yang membuka satu pintu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan baginya 70 jalan kebaikan. Satu niat baik dari kita, 70 yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kalau sudah niat baik, kita tuh nggak tahu kok bisa kita dapat begini. Karena Allah yang ikut, bro. Karena Allah yang menentukan jalan baiknya. Terkadang 70 jalan kebaikan ngitungnya 10 aja susah. Oh, sekarang kerjaan lagi susah. Saya mau kerja apa ya? Mikir kerjaan 5 model kerjaan aja kita setengah mati. Ini kalau dikasih 70, ya Allah, kalau saya bisa kerja ini, saya bisa nafkahi keluarga, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Niat yang banyak, jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tazkiyatun nafas. Kalau sudah niat, belajar untuk menjaga hati. Kayak lagu-lagu itu ya. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Nah ini apa? Lentera, ya itu saya. Tazkiyatun nafas atau menjaga hati ini, jangan biarkan hati ini diisi dengan kotoran. Maka apa yang dimaksud dengan kotoran? Ini hati bisa kotor, bisa bersih. Kotornya dengan dosa, bersihnya dengan zikir, bisa bersihnya dengan Al-Quran, bersihnya dengan sholawat, bersihnya dengan wudu. Ente wudu yang di luar, tapi yang bersih hati, itu hikmah daripada wudu. Maka tazkiyatun nafas, jaga hati, jangan banyak dengki. Penyakit-penyakit hati itu nggak kelihatan. Dengki, iri hati, iri. Ngelihat teman punya kerjaan bagus, punya ini bagus, atau jabatannya naik, atau gajinya besar, iri. Iri kan di hati kan ya. Kalau ketemu sama temannya sih nggak apa-apa. Bro, apa kabar? Oh sehat, masya Allah. Wah, ente udah masya Allah, senang. Tapi hatinya, dipikir cuma dia yang bisa begitu sih, bisa.
Itu namanya iri. Tetangga beli kulkas baru, dia ngamuk. Beli kulkas baru lewat depan rumah. Kamu pikir saya tidak bisa beli yang baru kah? Wah. Itu kalau iri nunjukin. Tapi kalau iri nggak nunjukin, kulkasnya bagus ya. Iya bagus, Masya Allah. Mudah-mudahan cepet rusak. Itu iri ya. Kalau di depan enak, di belakang nggak enak. Nah, penyakit hati itu ternyata banyak sekali, bukan cuma iri aja. Semua penyakit hati, yang dendam, marah, itu semua penyakit hati. Banyak penyakit hati, betul-betul kita bersihkan dan jauhkan dari hati kita penyakit hati tersebut. Kemudian yang ketiga, al-qalbiyah adalah puasa. Puasa juga semua di hari apapun, puasa itu baik ketika kita ikutin aturannya Rasulullah. Maka puasa itu juga termasuk ibadah hati. Kenapa? Puasa ibadah hati dan juga ibadah perbuatan, karena kita menahan makan dan minum dan ngomongin yang gak enak, ngelihat yang gak enak, mendengar yang gak enak, itu juga perbuatan. Tapi yang lebih penting dari puasa adalah didikan, untuk mendidik hati. Kenapa? Puasa, rahasianya puasa yang tahu cuma kita sama Allah. Ya, kalau orang lain nggak tahu. Kalau seandainya kita ngomong, bro, saya hari ini puasa, oh masya Allah ya. Ente lagi makan, saya nggak ikut makan. Ente lagi minum, saya nggak ikut minum. Tapi pas ente nggak ngelihat, saya lagi di kamar mandi, mungkin saya bawa taiti kah? Kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Itu perkara di mana kita mengetahui kalau Allah itu mengawasi kita, melihat kita dimanapun kita berada. Jadi puasa juga termasuk perbuatan yang mendidik hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tentu masih banyak lagi perkara-perkara ini, kita singkat. Masih sanggup duduk? Atau udah panas? Masih sanggup? Kemudian qauliyah. Nah, ini qauliyah yang sangat banyak. Ucapan, ibadah yang dianjurkan dari ucapan di bulan Rajab. Ini sangat banyak sekali. Yang pertama, zikir. Zikir itu segala macam jenis zikir. Yang pertama, Al-Qur'an, termasuk bagian daripada berzikir. Assalatu wassalam, salawat kepada Rasulullah SAW juga termasuk berzikir. Istighfar, bacaan astaghfirullah juga berzikir. Tasbih, bacaan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu semua bagian daripada zikir. Maka perbanyak zikir di bulan Rajab. Latihan mulai diperbanyak. Makanya ulama bikin program untuk baca ini sekian, baca ini sekian, baca ini sekian. Tujuannya apa? Kalau ditanya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ruwet urusan kita sama yang begitu-begituan. Ulama mengajarkan susunan, tujuannya biar kita terbiasa dengan membaca zikir. Kalau zikir terus mulut kita, kalau ada yang mengejutkan atau ada perbuatan hal suatu yang keren atau apa, kita tidak ngomong mama yo, nggak ngomong begitu. Tapi subhanallah, masya Allah. Kalau ada yang jatuh, kita nggak astaga naga, ya Allah. Tapi begitu ada yang jatuh, ada apa? Astagfirullahaladzim. Yang keluar tuh bahasanya enak, sampai malaikat pun senang sama kita. Tapi kalau ada apa-apa gitu, kalau ada ini, woi, ada macam-macam ngomong kan. Kan kalau terkejut atau orang latah gitu, latah ya. Ada nggak yang latah? Yang dikagetin, kalau dikagetin apa aja diikut aja tuh ngomong apa. Nah, kalau kebanyakan zikir, ulama mengajarkan tujuannya biar kalau terkejut atau melihat sesuatu yang baik, yang keluar bukan yang jahat atau kotor atau yang standar, tapi yang keluar ucapan nyebut nama Allah. Subhanallah, astagfirullahaladzim, sallallahu alaihi Muhammad, begitu. Kemudian husnul kalam, daripada zikir juga manfaatnya kita banyak berzikir, ucapan kita jadi baik. Kalau orang banyak zikir, jarang tuh ngomong yang nggak benar. Jarang ngomong yang kotor, atau jarang juga tantang-tantang orang. Kamu apa? Kamu apa? Kamu nggak ada begitu tuh orang-orang yang kurang zikir. Kalau orang banyak zikir, nggak begitu pastinya. Diajak orang berkelahi, bro sabar, sabar. Tapi tangan begini. Orang yang banyak zikir itu pasti ucapannya juga baik. Maka perbuatan yang baik ini adalah ucapan yang baik, sangat dianjurkan di bulan Rajab. Sangat dianjurkan. Apa aja? Tanya apa kabar. Jangan suka-suka usil mulutnya di bulan Rajab. Ngomongin orang, ngatain orang. Ini ada satu misalnya badannya gendut besar gitu. Gendut gitu. Jangan. Itu nanti setelah bulan Rajab ente ngomong lagi terserah. Di bulan Rajab aja jangan ngomong apa-apa. Paham? Sallallahu alaihi Muhammad.
Juga termasuk ucapan yang baik di bulan Rajab ini juga untuk tinggalkan bahasa-bahasa gombal. I love you, sayang, cinta, jantung, manis, manja, ini untuk pacar. Kasih tinggal. Jangan lagi begitu. Kalau untuk istri lanjut. Tarkul kalamul khabith, lawannya ucapan yang baik tentu meninggalkan ucapan yang tidak baik. Ini daripada ucapan yang sangat banyak lagi. Kayaknya nggak sempat saya sebutkan amalan-amalan, tapi saya taruh di grup aja mungkin nanti atau penjelasan di media. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian fi'liyah, perbuatan badan. Yang pertama yang sangat dianjurkan tentu sholatul nawafil, perbuatan sholat sunnah. Sholat sunnah sangat dianjurkan di bulan-bulan seperti ini karena pahalanya juga sangat luar biasa. Tapi kalau kita pernah meninggalkan sholat wajib di masa lalu, maka sholat wajibnya diqadha baik-baik di bulan ini. Hutang-hutang nih, hutang-hutang kasih lunas sudah. Kita kalau hutang nggak bisa bayar lunas karena tidak punya kemampuan, itu biasanya dimengerti. Tapi kalau hutang sholat, itu bayarnya cuma mengerjakan sholat. Nggak bisa kita kerjakan, artinya kita orang yang mampu tapi tidak mau bayar hutang. Ada nggak yang begitu? Ini sih nggak ada, ini orang baik semuanya. Orang surga semuanya insya Allah. Nggak ada punya hutang sholat insya Allah di sini. Tapi kalau ada teman, kerabat yang pernah di masa lalunya mungkin dia tinggalkan sholat, boleh diingatkan. Tapi bukan diserang. Orang-orang yang pernah melakukan kesalahan bukan diserang, bukan dipukul, tapi dirangkul. Bro, coba ente bayar hutang-hutang ente sudah. Saya tidak punya hutang. Bukan, maksudnya hutang sholat. Hutang sholat, ayo di waktu ini bayar hutang. Oh iya dulu saya sholat subuh tuh kayaknya dari saya masuk umur 20 tahun sudah. Sekarang umur 25 tahun itu tidak pernah sholat. Berarti hitung waktunya subuh berapa kali. Bayar hutang. Orang yang semangat ibadah untuk mengerjakan, tapi nggak dapat sholat sunnah Ustadz, nggak apa-apa, nggak sholat sunnah. Karena sholat sunnah pahalanya ditentukan Allah. Pahala wajib tentu lebih besar daripada pahala sunnah. Maka kita mau dapat pahala yang besar atau pahala yang sedikit? Pahala yang besar. Maka lakukan sholat wajibnya dulu, bayar hutang dulu. Paham? Kemudian as-shadaqah. Yang kedua, perbuatan tangan ini adalah sedekah. Banyak-banyak sedekah. Sedekah dengan harta. Sedekah sallallahu alaihi Muhammad. Tuh, contoh orang-orang suka zikir kan. Handphone jatuh yang keluar innalillahi. Lihat kan beda kan? Masya Allah. Itulah manfaatnya kalau kita suka zikir. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Kalau kita mampu sedekah dengan harta kita, boleh. Kalau kita mampu. Kalau seandainya kita tidak mampu dengan harta, pun dengan doa. Nggak bisa juga ada doa, masa nggak bisa doa? Pasti bisa. Kita nggak bisa sedekah dengan harta, bantu untuk share, bantu untuk membukakan jalan, cari tahu orang yang membutuhkan, orang fakir miskin, orang yang sulit ekonominya, orang yang banyak hutang, orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah, ini juga boleh dibantu. Orang musafir, orang bepergian yang kehabisan bekal, maka ini sunnah dan sangat dianjurkan. Dan pahala sedekah ini sangatlah luar biasa dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Satu hadis yang sering kita ingatkan, as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rabb. Sedekah memadamkan amarahnya Allah. Kira-kira kita bikin marah Allah nggak? Dari pagi mata dikasih sama Allah untuk ngelihat yang baik, kita lihat baik atau tidak? Mulut dikasih Allah untuk berbicara yang baik, kita bicara apa saja? Pikiran dikasih sama Allah, kita pikir apa aja? Tangan, kaki, hati, macam-macam. Handphone, apa aja yang dilihat sama handphone? Makanya begitu bikin amarah Allah suka datang. Kalau kita tidak mau amarah itu, maka sedekah. Tapi nggak punya uang, saya doa. Nggak punya uang, nggak sudah doa, tapi masih pengen doa sedekah juga. Banyak-banyak senyum bro. Masya Allah, nanti banyak senyum aja pahala. Kita senyum sedekah, buat orang tersenyum itu pahala yang sangat luar biasa. Makanya ada satu sahabat Nuaiman itu paling disenangin sama Rasulullah SAW karena hidupnya bikin senang Rasulullah. Walaupun ngerjain orang terkadang, tapi bikin senang Rasulullah. Rasulullah tuh kadang kalau sallallahu alaihi Muhammad
ceritain Nuaiman, ceritanya 1 tahun diceritain sama Nabi Muhammad. Setiap ketemu orang cerita Nuaiman. Kenapa? Saking senangnya Rasulullah. Dan Rasulullah bilang Nuaiman masuk masuk surganya sambil ketawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena ketawa atau tersenyum itu ternyata mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita susah senyum kebetulan orangnya. Saya ini keturunan orang keras. Jadi susah senyum. Ya udah enggak apa-apa. Terus bagaimana caranya biar saya tetap sedekah? Senyum bisa? Enggak bisa, susah. Kalau ngelihat beling di jalan, ambil. Kalau ngelihat ada orang susah lagi bawa barang, bantu. Kalau ngelihat ada orang di jalan tuh sambil jalan sambil ngelihat ke bawah. Kalau ada paku kah, ada duri kah, ada beling kah, angkat, karena itu juga bagian daripada sedekah. Ngelihat ke bawah terus, jangan cari uang orang jatuh atau dompet jatuh ya. Itu namanya bukan sedekah. Wah, ini alhamdulillah uang dari langit. Kan orang akhir zaman begitu kadang-kadang. Kalau lagi susah uang, tiba-tiba nemu dompet di jalan, wah subhanallah, ya Allah tahu saya lagi susah uang. Ada rezeki anak soleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka ini juga bagian daripada sedekah. Sedekah sama kita nih, sama teman apa segala macam itu boleh. Saling nggak kenal tapi sesama laki-laki atau warga satu komplek mungkin nggak kenal lama tapi tahu muka, kita senyum, assalamualaikum, permisi, senyum. Itu jangan dianggap remeh. Ibnu Abbas mengatakan kaget nanti seorang mukmin ngelihat cuman balasan Allah bagi orang yang tersenyum kepada saudaranya. Ternyata balasannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, senyumnya juga bukan sama yang bukan muhrim, sama yang ada orang sini bilang cacing pita. Kalau di Jakarta kan cabai-cabean biasanya. Yang begitu itu senyumin. Yang begitu disenyumin bukan dapat sedekah ya, tapi dapat musibah. Yang bukan mahram jangan kita senyumin ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Silaturahmi dan juga memaaf-maafan, musamahah. Betul-betul kita sebelum masuk nih kasih bersih, kita punya salah-salah orang sama kita, tinggalin. Nggak ada lagi orang punya salah sama saya. Insya Allah malam ini saya tidur di malam hari atau kita semuanya tidur di malam ini, tidak satupun manusia yang saya benci atau satu manusia yang punya salah saya belum maafkan. Malam ini saya sudah maafkan semuanya dan nggak ada lagi orang punya salah sama saya. Jadi memaafkan kesalahan orang lain. Wal ya'fu wal yasfahu di dalam Al-Quran. Wal ya'fu wal yasfahu, maafin dan betul-betul lupain, bukan cuma maafin tapi diingat. Ya, maafin, maaf, diingat, iya. Nah, enggak begitu. Ente dulu pernah pukul saya, terus saya udah maafin. Oh, udah 2 tahun, 3 tahun saya sudah maafkan. Kenapa dimaafkan? Habis ikut kajian, oh dapat pahala besar, Masya Allah. Begitu ketemu 2 tahun lagi, 2 tahun kemudian, oh ini sudah yang pernah dulu pukul saya nih. Oh, kau lihat dulu badan saya kecil, kurus kecil. Sekarang saya sudah gym toh. Badan besar, tinggi besar. Oh, kok saya. Yang begitu namanya bukan memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Mau enggak sih, di bahasa lembut dari Al-Qur'an. Mau enggak sih, bro? Manusia mau enggak sih dibersihin dosa kalian, diampunin dosa kalian tanpa ada catatan, dihapus betul-betul. Bedanya ini nih, ada cerita papan tulis warna putih. Kalau ada tulisan hitam kita bisa hapus. Hapusnya bisa benar-benar hapus. Tapi ada yang hapus begitu dong. Ada yang benar-benar bersih, ada yang masih ada nodanya. Ada yang lebih bersih lagi, dipakein sabun betul-betul, dilap betul-betul, kinclong banget. Nah, kita mau maafin yang seperti apa? Kalau kita maafin tapi masih ada rasa-rasa, Allah pun begitu sama kita. Kalau kita maafin mau benar-benar bersih tapi nggak kinclong-kinclong amat, maksudnya maafin tapi tidak lupa. Dia ini sudah yang dulu pernah buang ludah ke muka saya. Dia ini sudah yang pernah ini. Dia kadang sampai dicatat di diary tanggal sekian, atau dicatat dimasukin sosial media yang nanti setiap setahun diingetin sama Pak Cebook tuh. Ini dulu, ini postingan kamu 1 tahun yang lalu. Kita udah lupa, diingat. Oh iya, sepasang satu saya lagi kesal ini. Orang ini sudah tinggalkan, saya sudah jemput, dia tinggalkan, jalan sama yang lain. Contoh.
Sallallahu alaihi Muhammad. Diingatin lagi yang begitu tuh juga nanti Allah ingatkan nanti. Begitu disidang sama Allah, kan sidang kita sama Allah nanti ditanya interogasi nggak sedikit, lama waktunya. Lama ditanyanya. Begitu ditanya pertama sudah setahun, 2 tahun ditanya, nanti ditanya lagi sama Allah. Itu rasanya nggak enak. Kalau diingat begitu nggak enak. Maka kalau kita mau enak benar-benar sama Allah nanti ditanyanya, maafin, bersihin, kasih hapus total. Susah Ustadz. Karena susah pahalanya Kalau gampang pahalanya juga gampang. Ente mau dapat pahala yang susah atau pahala yang gampang? Maafin betul-betul. Hilangkan dari hati kita. Mau dia mantan kah, mau dia dulu yang ngerebut mantan kah, mau dia dulu yang begini kah, urusan apapun maafin. Karena Nabi Muhammad juga pasti senang. Dan ulama mengatakan nggak ada ceritanya orang yang banyak dosa atau orang yang masih banyak dendam, dengki. Kalau kita marah tapi belum bisa ketemu sama orang yang kita marah sama dia karena perbuatannya terlalu besar atau menyakitkan hati, nggak ketemu sama dia, mengurangi ketemu boleh, diajarkan sama ulama untuk ngejaga hati. Tapi kalau nggak mau total, saya paten, jangan, hati-hati. Dan jarang, hampir tidak ada orang yang ada dendam di hatinya, dia bisa mimpi melihat wajahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau mau tahu mahal harganya untuk melihat wajahnya Rasulullah, ini dulu nih, yang berat, yang susah kasih tinggal. Paham? Bisa? Yakin insya Allah. Kalau kita susah, minta sama yang bisa menjadikan susah mudah. Minta sama yang menjadikan beban berat ini gak lagi jadi berat. Minta sama Allah agar Allah bersihkan hati kita dari amarah, dengki, emosi sama siapapun, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga silaturahmi orang-orang yang pernah kita keluarga dekat, kerabat terutama, yang gak tegur, yang ada masalah, sambung tali silaturahminya. Sambung itu bukan nunggu dia minta maaf, tapi kita yang memulai untuk meminta maaf. Walaupun kita tidak salah, tujuannya apa? Bersambung lagi tali yang pernah putus. Kalau kita nunggu, maka ini nggak akan bisa disambung. Karena misalnya yang ini lebih ego, ini ego. Terkadang setan pun ikut-ikutan masuk dalam hal itu. Saya mau minta maaf, saya mau maaf-maafan. Saya ada masalah sama satu anak majelis misalnya, contoh. Saya ada masalah sama dia ini. Saya punya masalah sama dia. Sudah, kamu dua akur sudah. Saya mau akur, saya mau maaf-maafan. Tapi saya nggak mau mulai duluan. Kenapa? Saya lebih tua. Kenapa? Saya lebih banyak doi. Kenapa? Saya pokoknya saya segala-galanya. Kalau dia yang datang saya maafkan, tapi kalau saya yang datang, oh maaf. Gengsi ya. Ya kan? Nah, itu mau maaf-maafin, setan pun ikut masuk biar maaf-maafannya tidak terjadi. Karena setan kalau urusan silaturahmi sama maaf-maafan, oh dia paling bikin gimana caranya kita putus silaturahmi dengan cara apapun. Paham? Apalagi kalau lagi banyak utang, kerjaan susah, itu paling gampang sensitif tuh. Masya Allah. Dapat marah dari bos, terus ketemu teman lagi asik-asik bercanda, hari-hari ketemu bercanda biasa. Ini apa namanya? Baru putus, contohnya nih ya, baru putus. Bos marah, uang dikit. Wah, lagi sensitif betul. Tidur lagi susah. Ketemu teman yang biasa bercanda-bercanda, dia bercandain. Bro, itu begini. Tidak tuh, saya lagi bikin emosi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan baper ya bro ya, jangan baper ya. Nah, itu hal yang paling sulit, maka setan selalu ikut-ikutan dari hal-hal tersebut karena ini semua hal yang sangat baik. Saya tuliskan sedikit di sini doa yang dianjurkan oleh para ulama, dan ini amalan yang juga diajarkan oleh Habib Umar kepada kami murid-muridnya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Gampang enggak? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali di malam hari dan di sore hari, atau di pagi hari dan di sore hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih mau lanjut? Baik, saya coba minum dulu sebentar. Sambil minum kopi antum sama taiti yang ada sama antum. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kemudian yang insya Allah nggak sempat saya catatkan di sini, secara singkat saja. Amalan yang dianjurkan daripada berzikir, bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu dibaca sebelum atau setelah sholat zuhur. Berapa jumlahnya? 100 kali. Keutamaan fadilah ntar belakangan. Yang penting amalin aja dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, baca 100 kali sebelum atau setelah zuhur. Itu satu. Yang kedua juga bacaan sebelum subuh atau setelah salat subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 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 Atau lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebelum terbitnya matahari atau setelah terbitnya matahari sedikit setelah subuh 100 kali. Sudah? Nanti lihat di video aja sudah. Kemudian juga bacaan surat Al-Ikhlas. Kalau bisa jangan lakukan aktivitas kita untuk bekerja sebelum kita baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian apa lagi? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal 100. Kalau bisa 100, cakep. Rasulullah dalam hadis yang sahih, man asbaha musalliyan alayya asyra, barang siapa yang pagi harinya memulai salawat kepada Nabi Muhammad 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia dapat pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100? Dan pahalanya salawat banyak sekali insyaallah. Kemudian daripada Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an jangan tinggalkan setiap harinya di bulan Rajab, bro, terutama surat Yasin. Baca terus surat Yasin. Kalau kita nggak baca surat Yasin, saya maunya yang pendek-pendek aja Ustaz. Ya udah Al-Ikhlas aja 11 kali. Kalau bisa lagi, lebih cakep lagi ente. Kalau istilahnya ditawarin, bro, ente mau 100 juta atau 1 miliar? 1 miliar kan? 1 miliar kan? Amin. Tapi baca Yasin juga ya, bro. Iya sudah siap. Ente kalau dipancing duit pasti mau deh, pasti saya yakin. Bro, baca Yasin, ntar ke 1 miliar. Oh siap, oh siap. Insyaallah. Ya. Masa pancingannya mau uang, terus pancingannya sama Allah, dekat sama Allah, dibersihin hati sama Allah. Maka kalau kita mau lebih dekat sama Allah, mau pasti baca Yasin setiap pagi ya. Baca Yasin setiap pagi. Kemudian baca surat Waqiah. Pagi boleh dan sore juga boleh. Ini wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kalau ente amalkan baca Waqiah setiap hari, nggak akan pernah kosong tangan ente sama dananir, sama dinar-dinar. Jadi tangan kita, dompet, rekening, semua tabungan, laci-laci di rumah nggak pernah kosong, bro, dari uang. Amin. 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 Yang lain pura-pura diem lagi. Amin, yang bagian begini ente harus amin bener nih. Tapi jangan baca Waqiah karena fokus tujuannya cuma satu, hati-hati. Rasulullah kasih khasiat, ente baca ini insya Allah nggak pernah kosong. Tapi jangan jadikan, wow, saya mau dapat duit baca Waqiah, nggak begitu. Maka dapatnya sedikit ente nanti. Tapi baca ini karena dapat pahala, setiap hurufnya dapat pahala dari Allah. Baca surat Waqiah pagi atau sore hari. Jadi bisa dibaca bareng tuh surat Yasin sama Waqiah dan juga Al-Ikhlasnya di pagi atau di sore hari. Kemudian malam setelah Isya jangan tinggalkan baca surat Tabarok sama Sajadah. Surat Tabarak sama surat Sajadah, jangan tinggalkan itu. Dan juga daripada Al-Quran, ayat kursi di setiap sholat, ayat kursi ketika masuk rumah, ayat kursi ketika keluar dari rumah. Kemudian juga amalan yang lain dari ini pada zikir. Kemudian juga dianjurkan puasa paling tidak 3 hari di dalam bulan Rajab ini kita berpuasa. Jangan puasa full, nggak boleh. Nggak dianjurkan, karena yang puasa full dianjurkan itu bolehnya di bulan Sya'ban. Rasulullah pernah puasa full di bulan Sya'ban. Rasulullah pernah ketemu sama satu orang namanya Zuhaili. Astagfirullahaladzim, salah satu sahabat. Dulu ketemu pas sama Rasulullah ganteng, keren, gagah.
Tahun depan dia datang ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ingat gak sama saya? Kata Rasulullah, berubah, ada yang berubah. Lupa. Rasulullah bukan lupa, tapi ajaran buat kita sebetulnya. Maka ditanya, saya ya Rasulullah yang ketemu tahun lalu. Oh iya, saya baru ingat. Tapi kenapa ente berubah total sekarang bro? Iya, setelah saya ketemu sama Nabi Muhammad, saya puasa, tidak pernah saya batal puasa full. Oh, karena itu jadinya berubah, mukanya jadi kurus. Ya kurusnya bukan kurus bagus diet, gitu nggak jadi jelek. Kata Rasulullah, sum watruk. Wasum minal apa diajurkan sama Rasulullah, jangan puasa full begitu. Ente puasa tinggalin, puasa tinggalin kayak puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, sehari batal. Begitu. Awalnya Rasulullah ngasih tahu puasanya sebulan 3 kali saja. Ya Rasulullah, kalau begitu dikit, tambah lagi. Mau tambah lagi? Boleh. Senin sama Kamis. Masih mau lagi ya Rasulullah? Tambah lagi. Kalau gitu puasanya puasanya Nabi Daud, sum watruk. Tambah lagi. Puasa di setiap bulan haram dan tinggalkan kadang-kadang di setiap bulan haram. Jadi setiap bulan yang mulia boleh puasa, boleh kita tinggalkan. Jangan dibikin puasa semuanya. Kenapa? Karena khawatir kita melupakan apa yang diajarkan sama Rasulullah untuk bersiap di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nanti puasa di bulan yang lain pas Ramadan kita bolong-bolong. Jangan. Tujuannya untuk kita jadikan puasa full itu hanya di bulan Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.